akan melibatkan anak-anak muda yang memutuskan untuk bekerja di luar negeri, itu dilibatkan untuk memberikan masukan kepada pemerintah? Harus dong, nggak apa-apa. Ini kan pemerintahan Prabowo Gibran ini kan pemerintahan yang mau mendengar apa? Karena diajak semua membangun bangsa ini. Kalau kawan-kawan bisa keluar negeri, silakan keluar negeri. Sama kayak halnya Cina, India. Lihat mereka semua ramai-ramai ke Amerika, Kanada apa. Lantas balik mereka. Gitu. Ada transfer knowledge, kita senang. Wah, pengetahuan apa budaya di sana hal yang baik ya taruh aja terapkan ke kita, misalnya budaya tidak buang sampah sembarangan, kemudian kali yang bersih, kan ini kita lagi kerjakan semua kabinet merah putih di kabinetnya Pak Prabowo semua bekerja dan Oke, saya yakin itu jadi kita itu membangun ya sudah, tapi mereka. gini, kritik itu nggak apa-apa, Oke, kritik itu nggak apa-apa, tapi jangan kritik itu membangun psikologis pesimistik, itu pesimis gitu oke, loh. Bangun dong optimis, Pak kami tidak mau kayak kita dulu mengkritik kekuasaan itu tapi dengan cara yang optimis, misalnya kami akan melawan korupsi, bahwa kami tidak akan korup, kita akan membangun pemerintahan yang tidak korup, gitu dong, itu baru namanya kritik. Ini oke, pemerintahan ini korup nih, kayak Indonesia gelap-gelapnya apa, nggak ada gelap-gelapnya menurut saya. Indonesia sampai sekarang ini terang benderang oke. gitu Baik, loh. tapi mereka Bicara semua tentang yang aspek demokrasi, silakan akhirnya bicara kembali dengan ke negara mereka sepuas-puasnya. masing-masing, yang tadi Anda sebutkan, Bang Noel, India, China misalnya, itu kan karena kembali ya, tapi sedikit kontradiktif kalau misalnya jangan balik lagi, kan artinya agak susah untuk membangun jika mereka istilahnya diinstruksikan untuk ya udah kabur aja, nggak usah kembali lagi. Mungkin itu yang Ya, jangan menjadi balik lagi gini loh, ramai ya ini gini perbincangan. mas, sebentar mas, kasih saya bicara sebentar mas. Jangan balik lagi itu, lihat konteksnya. Ya, Ngapain nanti kalau seandainya nggak sukses, gitu loh. oke, Sukses dong, baru balik lagi. Ajak tetangganya, ajak adiknya, ajak saudara perempuannya, ajak saudara laki-lakinya, oke, gitu. Udah baik. sukses, baru dia balik istirahat pensiun. Oke, Cintai Pak Rizalwan. republikmu. Jadi enak. Kita ini nggak ada kaitan dengan patriotisme lah. Saya tidak masuk pada konteks itu. Tapi semangat untuk berjuangnya, semangat sebagai pejuangnya, semangat patriotisme itu, ya sama-sama kita inilah bangun biar enak. Optimisme itu penting. Oke, Pak Rizalwan tidak memandang soal patriotisme, tapi ada hubungannya tidak, karena ada pernyataan soal nasionalisme juga nih bagi mereka yang kabur ke luar negeri. Justru ya hashtag ini itu kan muncul dari orang-orang yang berada di luar negeri kalau menurut saya ya. Isu nasionalisme tidak relevan di sini. Semua orang yang pernah sekolah di luar negeri, tinggal atau bekerja di luar negeri, tahu persis bahwa ketika kita berada di luar sana, nasionalisme kita itu semakin naik. Kalau kita cuma liburan seminggu, 2 minggu, 1 bulan, mungkin kita bilang bahwa enak banget ya di luar Indonesia. Tapi kalau sudah di atas 6 bulan, di atas 1 tahun, di atas 5 tahun, kita tahu persis bahwa kita rindu pada Indonesia, tanah air kita. Ada banyak hal yang tidak bisa kita temui di luar negeri sana. Jadi kalau ada tuduhan bahwa kabur aja dulu ini menurun rendahnya nasionalisme, kalau menurut saya tidak. Ya. Jadi seperti yang Bang Noel bilang tadi, orang mau sukses di luar ya, ada aspek produktivitas di situ. Dan pasti ini ya ada mereka yakin bahwa kerja di luar itu penghasilannya lebih besar daripada di Indonesia. Ya, pembandingnya sama seperti orang luar bekerja di Indonesia. Ya, tenaga kerja TKA itu kan pasti gajinya lebih besar. Dan semua anak muda tahu tentang itu. Oke, dan itu menjadi catatan tersendiri tentunya bagi Pasti teman-teman di Kemenaker ya. Bang Noel, terakhir Bang Noel, apakah Anda akan menarik pernyataan Anda jika ternyata tetap menimbulkan kegaduhan nih, Bang Noel? Enggak, saya nggak mau tarik, itu bukan karakter saya. Saya bangga sekali karena ini membuat orang semakin berpikir, motoriknya semakin kritis. Karena kan saya ini kan pemerintah ya. Kalau seandainya itu membuat mereka semakin kritis, bagus, gitu ya. Tapi yang paling penting harus dipahamin, orang kerja di luar negeri itu gajinya besar, tapi ingat pajaknya juga besar. Itu, ingat itu loh. Kita baru naikin pajak 1% udah ngamuk-ngamuk. Di sana pajaknya besar. Jadi banyak orang bilang, Pak gaji saya 60 juta. Saya tanya kebutuhan sewa apartemen berapa? Lantas potongan pajak berapa? Sisanya berapa? Saya bilang, ya sisanya cuma 6 juta Pak, 7 juta. Kau bilang 70 juta gajinya. Ya potong-potongnya banyak kan saya bilang. Nah di Indonesia gaji 3 juta, kalian makan murah, nyewa apartemen murah, nyewa rumah murah di Indonesia. Artinya ya ada, ya tapi nggak apa-apa lah. Kita senang dengan dengan kritik, dengan budaya-budaya kritis ini penting karena kita tidak mau kekuasaan itu ya tidak ada suara-suara yang tidak kritis. Jadi sekali lagi apapun bentuk
suara-suara kritis harus kita dukung. Itu. Jadi siap untuk menerima kritik dan masukan ya Pak, kita kawal bersama. Harus dong. Bang Noel, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.